sampai nggak kena ya, jadi di sebelah sini. Hai tuber, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Nih, epipilum root kulitku sedih deh. Ya, busuk cuttingnya. Ini November aku tanamnya. Beli dari Frank Supply. Ya. Nah, kenapa epipilum bisa busuk begini? Ya. Pertama, medianya terlalu lembab, terlalu basah di tempatku ya. Ini kan waktu itu aku belinya November, udah masuk musim gugur deh. Terus winter. Nah, terus jadi kan dirawatnya indoor di dalam ruangan gitu ya. Lembab, nggak lembab-lembab amat. Jendela nggak sering dibuka, jadi sirkulasi udara nggak bagus. Terus terlalu basah. Nah, kalau yang lain tuh, aku punya yang American Dream, kemudian ada buah naga, baik-baik aja. Ya, cuma yang ini ya. Katanya sih epipilum yang tipis begini cuttingnya memang rentan busuk ya. Nah, tuh padahal ini udah kering tuh ya. Tapi ya kemarin tuh emang kulihat kok ada selaput putih gitu, jamur yang putih gitu ya kayaknya ya. Karena terlalu basah gitu. Winter juga kan dingin banget ya. Di dalam rumah mah 20 derajat sih, 22 ya 20 derajat lah ini kan ku taruh di ruang tamu tadi ya, yang di awal video. Itu tempat yang paling hangat di ruang tamu. Kemudian gitu, harusnya aku siram pakai ini, sebulan sekali siram pakai hidrogen peroksida campuran yang 3% gitu ya, biar mencegah ya jamuran gitu. Tapi udah telat, udah terjadi. Epipilumnya udah busuk, udah batangnya udah hitam begini ya, black rot. Nah, jadi cara mengatasinya ya ini dicabut lah dari media tanamnya ya. Padahal udah ada akarnya sayang ya tuh nih. Nah, terus dipotong ya, dipotong di sini sampai nggak kena gini. Ini cepet banget nularnya. Ini ku diamin udah 3 hari. Dari segini terus naik. Nah, ini nanti di sini dipotong. Nah, alat potongnya penting juga ya, disterilin ya, bisa dibakar atau dibakar pakai api gitu, pakai matches ya. Harus steril ya. Soalnya ntar kalau dipakai buat gunting itu, terus pas megang tanaman yang lain ya, kena juga. Nih cepat nular, makanya mesti dipisahin. Emang ditanamnya sendiri sih. Nah, terus untuk mengatasi black rot begini ya, pakai fungisida. Nah, bisa pakai ini juga, hidrogen peroksida 3%. Di apotek ada kok. Beli online di Amazon aku juga ada. Nih beli di apotek ya. Maunya sih yang 250 ml, tapi nggak ada di apotek waktu itu. Sorry. Kemudian, nah aku baru keingetan aku punya ini. Waktu beli kaktus sama bibitnya, aku beli ini buat nyetok, maksudnya gitu, buat siap sedia kalau nanti kejadian kayak begini. Dan benar kejadian. Jadi ini kinosol ya, kalau misalkan ada mau semai benih bibit tanaman gitu ya, untuk mencegah penyakit. Jadi pakai ini, kemudian ini sebagai desinfektan juga pada cutting gitu ya, pada cutting kayak ini ya, pada epipilum begini, atau juga pada ini infeksi-infeksi lainnya ya. Takarannya 1 gram ya, 1 gram serbuk untuk 1 liter ya. Tuh, ini harganya 10 gram isinya segini. Aku waktu itu belinya di Ulik Kakten. Nah, jadi mau pakai yang mana terserah, adanya apa gitu ya. Pakai ini bisa, pakai hidrogen peroksida. Kalau di Indonesia mah ya ke apotek ada ini ya. Sinosol nggak tahu deh kalian ada atau enggak ya. Nah, aku mau pakai. Nah, ini kalau yang mau disemprot-semprot ya, biar gampang aku masukin ke botol semprot sini. Ini takarannya 1 sendok makan untuk 1 liter air gitu ya. Tapi kalau misalkan kecil cuma buat cutting dicelup-celup ya,
nggak usah dicampur sih. Nah, ini guntingnya disemprot dulu dengan alkohol. Oke. Kemudian yang busuknya sampai nggak kena ya, jadi di sebelah sini. Ini pakai kira-kira 1 sendok teh atau sendok makan hidrogen peroksida 3% ya. So, jadi ini hidrogen peroksida ya. Nih, danke. Ini dia sebagai anti fungi, kemudian anti jamur, ya sama ya, jamur fungi. Ya, kalau kalian pernah ke THT, dikasihnya ini hidrogen peroksida 3% untuk bersihin telinga, ya. Antiseptik juga, ya. Jadinya tuh. Gitu. Nah, nanti setelah ya 2-3 menitan deh direndam gitu. Ini saya nggak campur air, jadi yang dari sini saya ambil ya, kira-kira 1 sendok makan ada nggak sih tuh? Ya. Gitu ya. 2-3 menitan. Nah, habis itu ya udah ditaruh begitu aja nih. Minimal 24 jam nggak dimasukin lagi ke medianya ya. Ntar ya udah ditanam lagi seperti biasa dan dijaga jangan sampai kebanyakan disiram ya, pakai medianya yang poros. Nah, ini waktu saya beli lagi November saya terima itu nggak ada ininya. Baru numbuh setelah saya rawat. Apanya namanya nih, tunasnya ya, udah panjang ya. Nah, nanti kalau masuk bulan Mei ya, bagi yang tinggal di 4 musim ini bisa taruh di luar rumah, tapi jangan kena hujan. Aku pernah tuh ngetes eksperimen pada Epiphyllum angulingerku, jadi bercak-bercak putih gitu, kena hujan. Udah aku pindahin lagi ke tempat yang nggak kena hujan. Nah, ini epiphyllumnya 2 hari kemudian. Nah, tapi sehari kemudian itu aku bikin kering. Ini lagi ku rendam air rebusan kulit bawang merah bawang putih karena pengen numbuhin akarnya dengan cepat. Karena di bawang merah itu ya ada zat pengatur tumbuhnya. Belum ya. Nah, belum ada numbuh, tapi di sebelah sini nih ada kayak jendol apa gitu numbuh. Ya. Sambil diliatin juga ada perubahan apa gitu ya. Belum ada akarnya, jadi ku rendam lagi ya. Dia baik-baik aja. Pokoknya minimal 24 jam dibikin kering ya. Jadi ya saya taruh aja di gelas begini, gelas plastik ini 24 jam. Dan setelah lewat 24 jam baru ku rendam buat numbuhin akarnya.